Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini berupa informasi yang sangat menggembirakan seluruh Bapak Ibu. Di sini disampaikan bahwa tahapan pengangkatan tenaga honorer menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini adalah Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, dipaparkan 5 tahapan yang harus dilalui sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini adalah untuk tahun depan di tahun 2024. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah melalui BKN dan Menpan RB telah melakukan satu bentuk percepatan proses pengangkatan honorer dengan tahap awal, yaitu pendataan honorer melalui database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana pada pendataan tersebut terjaring sebanyak 2,3 juta tenaga honorer tercover di dalam pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bapak Ibu, terkait dengan informasi kali ini, yang mana ini paparan dari Menpan RB terkait dengan 5 tahapan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para honorer ke depan. Disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini DPR RI, telah bersepakat akan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun depan. Mereka juga bersepakat tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau dalam hal ini adalah PHK massal dan pengurangan penghasilan tenaga honorer. Meski demikian, pengangkatan tenaga honorer ini masih belum bisa direalisasikan secara optimal karena harus menunggu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Kemungkinan setelah ini nantinya, dalam arti setelah terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka jelas berdasarkan hal tersebut nantinya, pemerintah segera beranjak untuk memperhatikan nasib honorer, mengalihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara. Peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini paling lambat akan selesai pada bulan April 2024 atau 6 bulan setelah Undang-Undang ASN ini disahkan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 telah resmi pada tanggal 3 Oktober 2023 lewat rapat paripurna DPR RI dan ditekan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober tahun 2023, 3 bulan kemarin. Namun, Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI merasa bahwa proses pengangkatan tenaga honorer ini tidak sesuai dengan komitmen awal. Nah, tentunya ada pembicaraan sebelumnya yang dibicarakan oleh
pemerintah pusat bersama dengan DPR RI yang mana kesepakatan awal itu ada. Sehingga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Magir sang berani mengungkapkan hal ini bahwa pengangkatan honorer itu tidak sesuai dengan komitmen awal. Junimar juga mengingatkan bahwa pada komitmen awal tenaga honorer akan diangkat semua menjadi P3K dan akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam arti P3K full time dan P3K per time. Junimar pun mempertanyakan mengapa mekanisme pengangkatan tenaga honorer harus diseleksi lagi. Padahal sebelumnya ada kesepakatan antara Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa pengangkatan tidak akan melalui proses seleksi. Ingat Bapak Ibu ya, itu sebelumnya ada kesepakatan Menpan RB bersama dengan DPR RI terkait dengan pengangkatan honorer bahwa tidak akan melalui proses seleksi. Menteri Pan-RB pun memberikan 5 tahapan pengangkatan tenaga honorer untuk jadi P3K. Yaitu pertama, diawali dengan pendataan non-ASN melalui surat edaran Menteri Pan-RB dengan nomor 185/1511. Yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan Badan Kepegawaian Negara. Yang ketiga, alternatif metode seleksi yaitu seleksi P3K full time dan pengalihan status P3K per time. Poin yang keempat adalah penetapan kebutuhan formasi P3K. Yang kelima, penetapan status paruh waktu dan penuh waktu. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengatakan jika tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K per time maupun full time akan mendapatkan nomor identitas pegawai negeri sipil atau NIP dari Badan Kepegawaian Negara. Di sini jelas kepada kita semuanya bahwa sebenarnya perhatian pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer ini cukup luar biasa. Di mana pengangkatan honorer menjadi P3K full time dan P3K per time ini yaitu suatu hal yang membuat status para honorer itu meningkat dibanding dengan sebelumnya. Terbukti bahwa baik pengangkatan honorer menjadi P3K per time, demikian dengan P3K full time, maka semuanya ini ada identitas yang wajib dimiliki sehingga semua sama di mata hukum. Antara lain, P3K full time dan P3K per time sama-sama mendapatkan nomor identitas pegawai atau dalam hal ini adalah NIP. Tentunya ini diterbitkan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bapak Ibu, satu informasi terkait dengan P3K per time dan full time juga bahwa nantinya para P3K per time bisa naik status menjadi P3K full time ketika peraturan pemerintah turunan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 sudah terbit, sebagaimana mekanisme yang diatur nanti lebih rinci di dalam peraturan pemerintah tersebut tentang mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.